Anak-anak sudah siap mendengar cerita nenek. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi milikku. Wah, senang sekali. Kasih Yesus menjadi milik kita semua. Iya, karena apa? Karena Yesus datang ke dunia untuk memberikan kasih-Nya kepada manusia. Oleh sebab itu, jangan pernah tolak kasih Tuhan. Ya, nenek gak mau tolak kasih Tuhan. Kenapa, Nek? Rugi. Loh, kok rugi, Nek? Iya, karena kasih Tuhan luar biasa. Dia kasih kita, mengasihi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cantik, tapi Dia mengasihi kita karena apa? Karena memang Dia mengasihi kita. Bukan karena semua yang baik-baik, yang cantik-cantik, tapi karena apa? Karena kasih-Nya buat kita. Ya, walaupun kita tidak cantik, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Walaupun kita tidak pintar atau walaupun kita miskin, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Iya. Nah, Tuhan Yesus terus melakukan perjalanannya, memberitakan tentang kerajaan surga. Tuhan Yesus meneruskan perjalanannya. Waktu Tuhan Yesus melakukan perjalanan, Dia bertemu dengan seorang. Nenek akan bacakan buat kalian di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-12. Maksud nenek ayat yang ke-17. Nenek ulangi, Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Yesus bertemu dengan seorang Lewi. Seorang Lewi, anak Alpeus. Yesus bertemu dengan dia dalam satu perjalanan. Lalu Yesus memanggil dia. Dan orang Lewi ini mengikut Yesus. Wah, orang Lewi ini adalah orang berdosa. Mereka pemungut cukai, pengambil pajak. Dan kadang-kadang kenapa dibilang berdosa? Mereka mengambil pajak kadang-kadang tidak sesuai. Wah, istilahnya nenek bilang mereka itu seperti memeras. Harus bayar pajak dengan mahal-mahal. Mereka buat mahal-mahal biaya pajaknya. Ya, tidak sesuai dengan aturan, memeras. Makanya mereka dibenci banyak orang. Orang selalu bilang mereka orang berdosa. Tapi aneh, Tuhan Yesus memanggil orang Lewi itu, pemungut cukai itu, ya. Nah, waktu Tuhan Yesus panggil dan pemungut cukai itu mengikut Yesus, mereka terus melakukan perjalanan. Ya, pada suatu hari mereka, ya, nenek baca dalam ayat yang ke-15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, wah, ternyata Tuhan Yesus datang mampir ke rumah orang itu. Ya, banyak pemungut cukai, teman-temannya banyak, dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan dengan murid-muridnya juga. Wah, Tuhan Yesus diundang rupanya makan sama pemungut cukai itu. Lalu mereka makan. Pemungut cukai itu temannya orang-orang berdosa, ya. Lalu ada orang Farisi melihat. Orang Farisi heran, kok Tuhan Yesus kumpul-kumpul sama orang berdosa. Lalu orang Farisi itu bicara sama murid-murid Tuhan Yesus. Hei, Tuhan kalian, guru kalian kok kumpul sama orang-orang berdosa itu tidak baik. Wah, ternyata
perkataan orang-orang Farisi itu Yesus dengar. Ya, Yesus dengar. Lalu apa yang Yesus katakan kepada mereka? Nah, anak-anak, kita baca dalam ayat yang keberapa? Ayat yang ke-17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, ayat yang ke-17, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Wah, di situ Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ketahuilah, aku datang ke dunia ini bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Kenapa? Karena di dunia ini nggak ada orang benar. Apakah orang Farisi itu dikatakan orang benar? Belum tentu. Mereka juga pasti pernah melakukan dosa. Iya, karena apa? Karena manusia pada dasarnya orang berdosa. Manusia akan menjadi baik jika mereka sudah datang kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mau kumpul-kumpul sama orang-orang berdosa, seperti orang Lewi tadi. Orang pemungut cukai tadi. Ya, orang pemungut cukai tadi, ini orang berdosa. Ya, pemungut cukai tadi orang berdosa. Ya, memang sih, tidak semua pemungut cukai yang melakukan dosa, maksudnya yang memeras orang-orang dengan biaya tinggi. Tapi yang dipanggil Tuhan Yesus tadi, dia adalah orang berdosa. Ya, lalu Tuhan Yesus kumpul dan menerima orang berdosa. Iya, siapapun kita, sebesar apapun dosa kita, mungkin kita melawan orang tua, atau mungkin kita pernah mencuri, apapun dosa kita, Tuhan datang untuk kita, untuk kalian. Ya, Tuhan datang untuk kalian. Ya, jangan ragu-ragu. Waktu kalian datang kepada Tuhan Yesus seperti orang-orang berdosa tadi, ya, seperti orang Lewi tadi, ya, waktu Tuhan Yesus panggil dia mau datang. Begitu juga dengan kalian. Waktu sekarang Tuhan Yesus panggil kalian untuk datang kepada Tuhan Yesus, menerima pengampunan dosa. Jangan ragu-ragu. Datang. Minta ampun pada Tuhan Yesus setiap dosa kalian, maka kalian akan mendapat apa? Mendapat kebenaran, dikuduskan, dosa kalian diampuni. Puji Tuhan. Ayo sama-sama dengan nenek berdoa. Lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan, aku datang Tuhan Yesus. Aku percaya pada firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau datang untuk manusia yang berdosa. Tuhan Yesus, aku orang berdosa datang kepadamu, memohon pengampunan atas setiap dosaku dan mau menjadi pengikut-Mu, percaya kepadamu, menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sekarang menjadi orang kudus-Mu dan menjadi milik-Mu, menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Iya, senang ya sudah mendapat pengampunan dosa. Tuhan memberkati kalian. Ketemu lagi dengan nenek. Sampai jumpa. Shalom.